Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Cawas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik sekolah kelas baru SMA Cawas. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, segala nikmat yang telah diberikan pada kita. Atas pemberian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Timbul Prawoto, pangkat Pelda Kesatuan Koramil 20 Cawas, Kodim 0723 Klaten. Saya akan memberi materi yaitu tentang wawasan kebangsaan, dan mohon adik-adik semuanya bisa mencermati, mencerna apa itu wawasan kebangsaan. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sehari-hari untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap kita menjaga kebersihan dan selalu hati-hati dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Saya mulai yaitu pada pokok materi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maksud yaitu memberi gambaran kepada siswa dan siswi tentang penting wawasan kebangsaan dan bela negara, yaitu bahwa kita semuanya perlu wajib untuk mengetahui yaitu wawasan kebangsaan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, yaitu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, dan tetap kita harus saling hidup rukun. Kita harus mencintai budaya kita, adat istiadat kita, dan harus menjunjung tinggi serta menghormati lambang-lambang negara kita. Dan di sini sumber kekayaan telah ada di mana-mana, yaitu di Indonesia. Ada tambang emas yang di Papua, ada tambang batu bara di Kalimantan, sumber energi dan lain sebagainya. Kita wajib tahu itu adalah kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia. Serta kita harus bisa membela negara, yaitu mempertahankan Indonesia bila suatu saat terjadi perang, karena Indonesia pertahanannya adalah pertahanan rakyat semesta. Bila suatu terjadi perang semesta, maka tentara adalah TNI adalah komponen utama dan rakyat Indonesia adalah komponen cadangan. Dan kita harus benar-benar bisa berjuang dan membela negara. Tujuannya yaitu agar dapat dijadikan bahan pengetahuan dan rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Perlu diketahui pada adik-adik semuanya bahwa rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang adanya bela negara. Itu adalah sudah otomatis
kita sebagai warga negara adalah harga mati untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia. Sekilas tentang wawasan kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu. Kita yaitu yang saya sampaikan awal tadi, ada suku, agama, dan ada budaya, kebudayaan, bahasa yang lain dari pulau-pulau yang lain kita bisa beda, tapi yaitu tadi tetap Bhinneka Tunggal Ika, saling hidup rukun, berbeda-beda tetapi harus bersatu. Selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yaitu tetap bersatu, menjunjung tinggi rasa persatuan. Kebangsaan kita harus punya rasa bertanggung jawab sebagai warga negara, yaitu kita mengenal yang namanya kebangsaan bangsa Indonesia ini. Tanah air, geopolitik, yaitu bahwa kita harus mengenal wilayah. Politik harus kita tahu apa itu politik. Kita sebagai warga negara untuk bisa mengetahui perkembangan situasi bagaimanapun yang terjadi saat ini. Negara berkebangsaan, yaitu bangsa Indonesia adalah negara yang berkebangsaan, serta negara kepulauan, yaitu negara yang banyak pulau harus kita pertahankan. Selanjutnya yaitu unsur wawasan kebangsaan, rasa, komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, menguatnya rasa kebangsaan secara individu dan pokok jadi energi, merupakan komponen pertama yang jadi landasan wawasan kebangsaan. Paham bentuk identitas, jati diri dan kepribadian modal dasar membentuk kuat bangsa dan sebaliknya dapat jadi faktor diintegrasi bangsa berbhinneka tunggal ika. Selanjutnya itu kita harus semangat loyalitas nasional, bela negara, kewajiban melainkan hak dan komitmen mempunyai wawasan Nusantara. Jadi adik-adik semuanya harus sebagai pelajar untuk generasi penerus bangsa, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantaranya harus tinggi biar kita jadi sebelum pandemi Covid, bahwa kita menyaksikan hari ulang tahun TNI, yaitu pertahanan rakyat Indonesia, alutsistanya benar-benar sudah modern dan luar biasa. Selanjutnya itu sistem pertahanan, masa damai. Di masa damai kita harus benar-benar mengisi kemerdekaan yang dulu telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita, dan harus hidup rukun, gotong royong untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Harus ada daya tangkal. Daya tangkal yaitu kalau terjadi suatu permasalahan yang merongrong bangsa Indonesia yang di masa damai ini, kita sebagai warga negara harus tahu membela, mendamaikan, menginformasikan. Karena apa? Kalau di masa damai sekarang ini
otomatis semua sektor perekonomian, segala kewajiban kita sebagai aktivitas sebagai warga negara akan sangat damai dan lancar untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi pembangunan yang ada di negara Indonesia ini supaya kita dapat maju. Sistem pertahanan semesta, kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan, kerakyatan bahwa penduduk Indonesia adalah kerakyatan, kesemestaan yaitu pertahanan rakyat semesta yang sudah saya sampaikan awal tadi. Pertahanan Indonesia adalah rakyat semesta, serta pertahanan negara, ketahanan militer, yaitu yang saya sampaikan tadi bahwa TNI adalah komponen utama. Terus yang kedua, komponen cadangan adalah kita penduduk Indonesia, yaitu rakyat Indonesia. Pertahanan negara, pertahanan penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk siap menghadapi ancaman militer dan non militer, yaitu bahwa pertahanan Indonesia sebagai pertahanan rakyat semesta yang saya sampaikan tadi, komponen utamanya adalah TNI dan komponen cadangannya adalah rakyat Indonesia. Dan kita benar-benar harus bisa tahu untuk suatu saat terjadi perang semesta, perang berkecamuk adalah kita sama-sama untuk mempertahankan negara Indonesia. Dicontohkan dulu pada saat Pak Dirman membentuk TNI itu dari rakyat. Jadi TNI adalah dari rakyat bersatu bersama rakyat untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia. Sekilas tentang bela negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Itu diatur pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1, 2, dan 3. Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ketentuan mengenai pendidikan, kewarganegaraan, latihan dasar militer secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Makna bela negara, yaitu selanjutnya diketahui adik-adik semuanya, makna bela negara. Upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi memiliki makna bahwa tidak ada satupun alasan yang cukup untuk mengabaikan panggilan nurani untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Sebab apapun profesi kita, disitulah terbentang jalan dan cara untuk bela negara. Inilah bentuk pengabdian setiap warga negara melalui profesi masing-masing didedikasikan untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana atau bentuk kerusakan lainnya. Yaitu makna bela negara, yaitu selain untuk berperang mempertahankan negara Indonesia, yaitu bila suatu saat terjadi ada bencana alam, bentuk kerusakan lainnya alam kita wajib untuk bersama-sama untuk membantu, bersama-sama untuk menanggulangi.
pemudaran dan penurunan nilai kejuangan, kualitas sumber daya masih rendah, militansi bangsa mendekati titik kritis, jati diri bangsa sudah luntur. Kualitas sumber daya masih rendah, jadi kalau misalnya kualitas sumber daya masih rendah, otomatis semangat kita akan luntur. Militansi bangsa mendekati titik kritis. Suatu saat kalau kita nggak semangat atau kurang greget dalam kita untuk mengisi perjuangan bangsa Indonesia, mengisi pembangunan kita, cinta tanah air kita, yaitu tadi kita akan mendekati titik kritis. Makanya kita harus semangat supaya bangsa negara Indonesia bisa maju, dan adik-adik semuanya harus belajar tekun, taat pada orang tua, taat pada guru, belajar yang rajin, harus mulai disiplin mulai dari sekarang agar bisa tercapai cita-cita adik-adik semuanya. Strategi memecahkan persoalan bangsa, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Itu mulai dari sekarang, apalagi adik-adik di sini sekolah yang ya katakanlah SMA favorit, yang dididik oleh guru-guru yang profesional, dididik oleh guru-guru yang handal. Adik harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Tercapai cita-citanya. Meningkatkan militansi bangsa. Militansi bangsa bahwa kita sebagai warga negara bersama-sama meningkatkan militansi, harus militan, semangat, mengutamakan kedisiplinan, biar apa? Kita tetap semangat untuk belajar bersama-sama, kita mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Meneguhkan jati diri dan kepribadian bangsa, yaitu harus tetap teguh sebagai jati diri dan kepribadian bangsa. Mari kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adik-adik punya agama, kepercayaan, saling hormat menghormati. Yang Islam silahkan berdoa, yang non Islam silahkan berdoa supaya apa? Bangsa Indonesia kita ini tambah maju. Adik-adik semuanya adalah calon generasi penerus bangsa, calon penerus bangsa. Dididik di sini oleh Bapak Ibu guru, taatilah selalu disiplin agar tercapai cita-cita adik semua. Di sini masih terkendala dengan COVID-19. Setiap keluar saya berpesan harus memakai masker, cuci tangan. Kalau habis keluar sampai rumah ganti baju, cuci tangan, bersihkan diri. Tetap harus hati-hati. Kalau serasa badan tidak enak, langsung minum obat, istirahat di rumah. Kalau sudah fit lagi, silahkan beraktivitas agar badan kita terhindar dari COVID-19. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini juga lepas dari COVID-19, dan semua bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Dan yang lagi dicoba mudah-mudahan bisa sembuh dan COVID bisa hilang dari muka bumi Indonesia yang kita cintai. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf
Kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, adik-adik semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam kita belajar walaupun keadaan seperti ini. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.